Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Apa kabar ayah bunda dan teman-teman hero hebat? Semoga selalu dalam keadaan sehat afiat, dalam lindungan Allah dan selalu dalam penjagaan Allah. Ingat, hero hebat, Islami, rajin, dan optimis. Semoga siapapun kita selalu menjadi hero dimanapun kita berada. Insya Allah. Senang sekali rasanya Mizara dapat bertemu kembali dengan ayah bunda dan teman-teman hero hebat dalam kegiatan sosialisasi penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT yang insya Allah akan kita songsong sebentar lagi. Semoga Allah selalu meridhoi apa-apa yang kita lakukan. Berikut adalah materi yang telah kami persiapkan. Mekanisme penyelenggaraan kegiatan pelajaran semester 1 di masa pandemi COVID-19 SD Hero Primary School tahun pelajaran 2020-2021. Dasar pelaksanaan KBM tatap muka masa pandemi atau kita sebut PTMT ini berdasarkan SKB 4 Menteri, lalu Instruksi Menteri Dalam Negeri tahun 2021 serta Surat Edaran Wali Kota Bekasi nomor 43/1230/Set.Covid-19 tentang perpanjangan PPKM di Kota Bekasi. Pedoman penyelenggaraan pelajaran tatap muka terbatas kami berpandu pada panduan yang dikeluarkan oleh 4 kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Kesehatan yang dikeluarkan pada 1 Juni 2021. Prioritas utama dalam penetapan kebijakan ini adalah yang pertama, pembelajaran dilakukan dengan prinsip kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, tumbuh kembang peserta didik serta kondisi psikososial peserta didik. Mekanisme pemberlakuan perizinan PTMT ini dimulai dari sekolah mengajukan persiapan ataupun kesiapan melalui proposal yang diajukan melalui kantor dinas pendidikan dengan sebelumnya mengajukan permohonan kepada pemerintah setempat untuk terkait mulai dari level RT, RW, Babinsa, Binmaspol, Lurah, dan Puskesmas, yang terakhir camat, lalu diajukan ke kantor dinas pendidikan Kota Bekasi. Ringkasan ketentuan pokok penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, pembelajaran dilaksanakan dengan pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh atau PTMT dan PJJ. Yang kedua, wajib menyediakan pembelajaran tatap muka terbatas bila sudah divaksinasi COVID-19. Yang ketiga, orang tua memiliki hak untuk memilih metode pembelajaran bagi anaknya, yaitu mau memilih PTMT di sekolah dan di rumah atau melanjutkan BDR. Yang keempat, paling lambat dilaksanakan tahun akademik 2021-2022 ini. Yang kelima, adanya pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran oleh pemerintah dan atau dinas pendidikan atau Kanwil untuk di sekolah dilaksanakan selama sepekan sekali. Yang keenam, pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT dapat diberhentikan apabila ada konfirmasi kasus COVID-19 di satuan pendidikan serta adanya temuan pelanggaran protokol kesehatan oleh warga sekolah, itu pun dapat menghentikan proses PTMT yang telah berjalan. Dan yang terakhir, pembelajaran tatap muka terbatas dapat diberhentikan juga sementara apabila ada kebijakan pemerintah daerah terkait pengendalian COVID-19. Untuk saat ini sendiri sih Bunda di Kota Bekasi sudah masuk level 3 yang artinya boleh dilaksanakan pembelajaran tatap muka tapi secara terbatas. Untuk SDIT Hero Primary School akan merencanakan yang pertama, melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT secara blended ataupun mencampurkan antara mode daring dan luring. Pelaksanaannya di sekolah dan di rumah.
Yang kedua, pembelajaran dari rumah atau BDR. Yang kedua, memetakan rombel kelas baru untuk kemudahan pembelajaran, yaitu rombel kelas A untuk pelaksanaan PTMT atau blended learning, dan kelas B untuk pelaksanaan pelanjutan BDR. Keempat, memberikan opsi kepada orang tua dan siswa untuk memilih moda pembelajaran PTMT atau BDR. Yang kelima, masa transisi PTMT ini berlaku selama 2 bulan sejak PTMT dilaksanakan. Yang keenam, siswa tidak diperkenankan mengajukan perpindahan kelas hingga masa transisi PTMT ini berakhir, yaitu selama 2 bulan. Yang ketujuh, sekolah membuat dan menyebarkan link kesediaan orang tua dan siswa dalam menentukan moda pembelajaran berdasarkan kebutuhan dan kondisi siswa. Ukuran keberhasilan pelaksanaan PTMT di sekolah adalah yang pertama, pada tingkat kelas, tingkat kepatuhan protokol kesehatan baik siswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua, tingkat pelibatan orang tua dalam perencanaan, memandu, melaksanakan, memberi umpan balik dan mengembangkan pembelajaran. Ketiga, tingkat pelibatan peserta didik untuk merencanakan, melaksanakan dan memberi umpan balik terhadap pembelajaran. Yang keempat, upaya refleksi perbaikan pembelajaran yang diadopsi oleh guru, mengadopsi rencana dan jadwal pembelajaran dari portal Guru Belajar dan Guru Berbagi, serta membagikan dan mempublikasikan dokumen rencana dan jadwal. Ketentuan pelaksanaannya untuk SDIT Hero sendiri, waktu pembelajaran dimulai pada pukul 7.15 sampai dengan pukul 11.55 secara shifting atau dibagi waktunya ya. Saat ini kami membaginya menjadi 2 shift. Shift pertama pukul 7.15 sampai 9.45, shift 2 10.30 sampai 11.55. Pada masa PTMT ini, setiap siswa melakukan pertemuan tatap muka di sekolah, yaitu 2 sampai 3 kali sepekan, dan akan kami dahulukan untuk level atas terlebih dahulu, yaitu 4, 5, 6. Yang kedua, anak-anak sehari belajar tatap muka dan sehari BDR dengan tugas yang diberikan oleh guru secara luring dan daring, tetap memanfaatkan aplikasi-aplikasi seperti Google Classroom, Google Meet atau Zoom, YouTube, WhatsApp, Google Form, Quizzes, serta aplikasi lain sesuai kebutuhan. 3. Penerapan kelompok belajar secara bertahap sesuai kelompok. Yang pertama, kelompok 1 adalah kelas 4 sampai 6. Kelompok 2 untuk kelas 1 sampai 3. Untuk jadwal kelas pada masa PTMT ini, kami bagi menjadi kelompok 1 untuk kelas 4, 5, 6 secara bergantian, secara bergilir pada selama 2 pekan. Pekan pertama yaitu jadwalnya Senin, Rabu, Jumat untuk PTMT di sekolah. Pada pekan pertama ini kelas 4, 5, 6 akan belajar BDR pada hari Selasa dan Kamis. Selanjutnya akan bergantian di pekan keduanya. Di pekan keduanya kelas 4, 5, 6 atau kelompok 1 ini akan belajar PTMT di sekolah pada hari Selasa dan Kamis. Seperti ini jadwalnya. Nah, untuk yang kelompok kedua yaitu kelas 1, 2, dan 3, pada pekan pertama pertemuan PTMT di sekolah akan belajar pada hari Selasa dan Kamis. Sedangkan pada pekan kedua, kelompok 2 ini akan belajar di sekolah pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi kami melakukan pertukarannya 2 pekan. Jadi harapannya bahwa setiap siswa dapat mengikuti timetable secara utuh selama 2 pekan. Karena kapasiti yang diizinkan hanyalah 50%. Untuk jadwal kelas pada masa PTMT, kami membaginya berdasarkan jumlah siswa yang ada di tiap level. Untuk level 6 sendiri, jumlah siswa adalah 47 siswa. Jumlah ruangan atau lokal yang akan kita gunakan adalah 4, dengan keterangan dipandu oleh 4 guru kelas dan 6 guru tahfiz. Untuk kelas 5, jumlah siswanya 3 rombel adalah 62. Ini akan menggunakan jumlah ruangan sejumlah 4 ruangan dengan 4 guru kelas dan 6 guru tahfiz.
Sedangkan kelas 5, kelas 4 adalah 58 siswa dengan menggunakan 4 ruangan, dipandu oleh guru kelas dan guru tahfiz. Dengan total siswa pada satu kelompok belajar itu total 167 siswa. Sedangkan untuk level bawah atau kelompok 2 di kelas 3 itu dengan jumlah total siswa 57 akan dibantu oleh 3 guru kelas dan 9 guru tahfiz, 4 guru subjek. Level 2 adalah 2 guru kelas, 6 guru tahfiz dan 4 guru pendamping atau guru subjek. Dan kelas 6 dan kelas 1 itu ada 40 siswa dengan jumlah lokal yang akan digunakan 4, 2 guru kelas, 2 guru tahfiz dan 4 guru subjek. Protokol kesehatan untuk siswa di sekolah yaitu wajib menerapkan 6M. Apa sih 6M? Kita wajib memakai masker untuk siswa plus face shield. Untuk guru memakai masker 2 lapis. Yang kedua, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas serta menghindari untuk makan bersama. Jadi kegiatan di sekolah memang hanya untuk belajar, sedangkan untuk kegiatan selain pembelajaran kita tiadakan untuk sementara pada masa transisi ini. Siswa harus siap diperiksa dan dicatat suhu tubuhnya saat memasuki lingkungan sekolah. Siswa yang sakit ringan, sedang atau berat tidak diperkenankan masuk sekolah. Pada saat di sekolah, siswa yang izin ke toilet selama pembelajaran tidak diperbolehkan melebihi 1 orang sekaligus. Yang kelima, tidak diperkenankan untuk saling meminjami barang. Jadi siswa kami harapkan membawa alat tulis ataupun keperluan pribadi secara mandiri. Sedangkan protokol kesehatan untuk orang tua atau wali siswa adalah yang pertama memastikan APD siswa, yaitu masker dan face shield, sudah digunakan anak ketika berangkat ke sekolah. Yang kedua, diharuskan mengantar dan menjemput anak tepat pada waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pengantar atau penjemput berhenti di luar lingkungan sekolah hanya untuk berhenti, turunkan, dan atau naikkan siswa kemudian tinggalkan lokasi sekolah. Saat ini tidak diperkenankan untuk ada kegiatan berkumpul di suatu tempat. Yang ketiga, selalu rutin memonitor kondisi kesehatan anak sebelum berangkat ke sekolah. Inilah kami butuh bantuan orang tua siswa untuk melaporkan kesehatan siswa setiap hari sebelum berangkat ke sekolah. Pada saat PTMT menggunakan link kesehatan yang nanti akan disebarkan oleh guru. Siapa saja sih yang harus melaporkan peta kesehatannya? Berikut adalah para warga sekolah yang harus melaporkan kesehatannya setiap hari saat pelaksanaan tatap muka terbatas di sekolah, yaitu kepala sekolah, guru kelas, guru subjek, guru tahfiz, tenaga administrasi sekolah, petugas kebersihan, satpam, siswa maupun orang tua siswa yang mengantar itu wajib melaporkan kesehatan setiap akan melakukan pertemuan tatap muka terbatas. Apa saja harus dilaporkan? Terutama yang pertama, apakah memiliki komorbid, yaitu kondisi medis penyerta yang tidak terkontrol, apakah memiliki akses transportasi. Yang kedua, apakah memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, oranye atau merah pada 14 hari terakhir. Lalu riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif, ataukah yang terakhir belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari. Ini wajib orang tua siswa maupun siswa mengisi setiap sebelum melaksanakan PTMT di sekolah. Berikut adalah SOP masuk lingkungan sekolah yang harus kita patuhi bersama. Yang pertama, ini kami paparkan kondisi ideal pada saat 2 shift ya Bunda. Yang pertama, siswa berangkat ke sekolah diantar orang tua atau naik kendaraan umum. Dengan wajib menggunakan masker serta pelindung wajah plastik atau face shield. Lalu ketika siswa sampai di sekolah telah membekali diri dengan peralatan secara mandiri. Yang ketiga, petugas mengecek suhu tubuh siswa maupun guru yang masuk ke lingkungan sekolah.
Suhu yang diizinkan adalah maksimal 37,5 derajat Celcius. Di bawah jika di atas 37,5 kami berikan kesempatan 10 menit untuk siswa beristirahat dulu di lokasi teras Hero. Jika memang dalam 10 menit tidak turun kembali suhunya, maka siswa tidak diperkenankan untuk masuk ke sekolah dan diperkenankan untuk kembali pulang dijemput oleh orang tua. Tapi jika memang suhunya turun dalam 10 menit tidak lebih dari 37,5, maka siswa melanjutkan untuk PTMT di sekolah. Yang keempat, sebelum masuk kelas, siswa mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Pada saat di dalam kelas, siswa masuk ke kelas harus menjaga social distancing pada saat proses belajar mengajar. Jarak yang ditentukan meja antar siswa itu adalah 1,5 meter. Jarak guru dan siswa juga 1,5 meter. Kapasitas ruangan hanya diisi oleh setengah ataupun 50% dari jumlah siswa. Waktu belajar dibatasi tidak sampai full, yaitu hanya maksimal 4 jam pelajaran. Lalu waktu sekolah seminggu bergilir. Tadi kami katakan untuk kelompok 1 pada pekan pertama yaitu Senin, Rabu, Jumat. Sedangkan kelompok 1 pada pekan kedua yaitu Selasa dan Kamis. Untuk kelompok 2 pada pekan 1 adalah Selasa, Kamis. Pada pekan keduanya Senin, Rabu, dan Jumat. Pada saat di dalam kelas, siswa membersihkan kelas dengan disinfektan, lalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan langsung pulang ke rumah. Tidak diperkenankan untuk adanya kerumunan ataupun bersentuhan secara fisik, baik jabat tangan maupun berpelukan. Tidak kita izinkan untuk masa pandemi ini. Lalu saat siswa pulang ke rumah, siswa dijemput oleh orang tua dan atau naik kendaraan umum. Apabila naik kendaraan umum, maka siswa harus menjaga jarak dengan penumpang lainnya. Apabila dijemput oleh orang tua ataupun saudara serumah, harus langsung pulang ke rumah dan mandi seketika sampai di rumah. Ini adalah SOP pelayanan ketika orang tua membutuhkan layanan administrasi di tata usaha. Sama juga setiap tamu harus diwajibkan menggunakan masker. Sebelum masuk, tamu diharuskan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ataupun hand sanitizer. Tamu juga berhak dicek suhu tubuhnya oleh petugas. Yang keempat, tamu dipersilakan masuk dan menyampaikan maksud dan tujuan dengan menjaga jarak 1,5 meter. Tidak boleh adanya kontak fisik dan menerapkan etika protokol kesehatan. Dan yang kelima, tamu keluar sekolah dengan memperhatikan protokol kesehatan. Berikut adalah SOP kegiatan belajar dari rumah ataupun PDR. Karena memang orang tua dipersilahkan untuk memilih moda pembelajaran, nanti ada siswa yang masih belajar juga di rumah saat PTMT. Siswa yang belajar di rumah mengikuti jadwal yang ada di PTMT di sekolah. Jadi jadwal insya Allah akan disesuaikan dengan pelaksanaan PTMT yang sedang kita laksanakan, baik pengajar maupun jam itu akan menyesuaikan dengan yang dilaksanakan dengan di sekolah. Berikut adalah yang akan kami minta dari orang tua adalah untuk mengisi ataupun memilih moda pembelajaran dengan mengisi yang pertama survei PTMT semester 1 di link berikut. Ini nanti orang tua kami persilahkan untuk memilih moda pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi siswa dan orang tua masing-masing. Di sana ada syarat dan ketentuan seperti siswa karena memang ketentuannya siswa tidak bisa divaksinasi karena memang siswa SD itu masih di bawah 12 tahun. Jadi yang kami harapkan adalah orang tua ataupun kerabat yang tinggal serumah dengan orang tua, minimal ayah dan ibu, atau jika memang siswa tidak tinggal serumah dengan ayah dan ibu, yaitu mengupload 2 orang keluarga, salah satunya adalah orang tua kandung, untuk mengupload sertifikat vaksin
vaksin COVID-19 di link survei kegiatan semester 1. Ini diwajibkan bagi siswa yang ingin mengajukan PTMT di sekolah. Jadi karena memang siswa belum bisa divaksin, jadi orang tua yang diwajibkan untuk melindungi anaknya, sama-sama melindungi dengan melakukan vaksinasi COVID-19. Di dalam link tersebut sudah terdapat dua nomor untuk mengupload kesediaan mengupload surat sertifikat vaksin. Yang kedua juga orang tua wajib mengupload surat kesediaan untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Nanti formatnya akan dikirimkan oleh rekan admin Hero. Demikian ayah bunda untuk kejelasan perencanaan simulasi masuk sekolah tatap muka atau PTMT terbatas ini. Ayah bunda bisa mengakses di link YouTube SDIT Hero Quran School dengan link berikut. Ini kami sudah upload yang akan kami rencanakan dan akan kami laksanakan sesuai dengan SOP yang telah kami paparkan di sini. Baik, cukup sekian yang dapat Mizara sampaikan. Nanti kita bisa lanjutkan dengan di kolom chat ya. Di kolom chat untuk pertanyaan maupun jawaban yang akan menjawab pertanyaan dari ayah bunda. Terima kasih, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Kami tunggu saran dan masukannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga PTMT ini membawa kebaikan. Bye.